Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang ini kayaknya setahu saya ya, saya tadi searching-searching satu-satunya di dunia teman-teman. Kita mau ngobrolin tentang award untuk pelaku properti, tapi kalau yang lain biasa berdasarkan penilaian juri gitu ya. Kalau ini berdasarkan suara dari konsumen langsung. Nah, kita pengen tahu nih, award satu-satunya di dunia ini seperti apa? Kita ketemu langsung dengan arrangernya atau panitianya, yaitu dari Indonesia Property Awards, Bapak Ali Tranghada. Terima kasih Pak Ali sudah hadir ke sini. Ya, saya makasih loh Pak Pipo udah diundang. Oke. Luar Pak, bisa biasa. dijelasin Pak, award GPA ini award bagaimana Pak isinya? Ya, sebetulnya kan GPA, kita sebutnya kan GPA The People's Choice gitu ya. Jadi ini suara people konsumen gitu kan. Oke. Awalnya itu kan Golden Property Award itu di 2015 kita memang seperti award-award yang lain juga gitu ya. Kita Ya. berasesmen, ada juri, cuma memang kami mencoba untuk independen gitu ya. Jadi nggak ada Oke. transaksional pemenang. Jadi Oke. ya istilahnya bukan bukan buat bayaran nih. Kita setelah itu dalam perjalanannya kita ngelihat yang tadi Pak Pipo bilang, kok belum ada ya award properti yang basisnya itu dari konsumen. Kita mau tahu kan suara konsumen seperti apa gitu loh. Ya, Gitu ya. Jadi suaranya nah, konsumen juga mungkin tadi beda dengan suaranya juri ya Pak ya. ya ya nah kan tadi juga Pak Pipo juga sebutkan saya juga tadi searching. Kayaknya nggak ada nih di dunia ya satu-satunya saya nggak tahu ya. Mungkin ada Ya, juga tapi jadi tapi setelah ini ngajuin ke properti Guinness Book of World Record. ya iya iya. Nah, kenapa kita dasar latar belakangnya kenapa kita sampai basisnya konsumen. Jadi gini, Oke. kita ngelihat kok ada beberapa proyek yang dinilai ternyata tidak laku di pasaran, gitu Oh, ya. Ini dinilai kan jadi bagus, tanda tanya nih. menang, tapi tidak laku ya Pak ya. Ah, kemudian masalahnya jangan-jangan ada proyek bagus, kebalikannya nih, proyek nggak bagus tapi di pasaran bagus gitu ya. Nah ini Oh kan ya, ya. ada satu yang kita mesti lihat nih kenapa gitu ya. Ya jangan-jangan memang jadi suara konsumen ini pentingnya. Jadi developer itu bisa bisa apa ya? Bisa menjadi melihat nih. Oh, ternyata kok proyek saya ini di konsumen laku, berarti kemungkinannya dua kan proyeknya bagus atau promonya brandingnya berhasil sukses gitu. Jadi pasaran namanya di mana-mana, konsumen dengar gitu kan. Ya, Tapi ada ya. yang menarik juga Pak. Jadi ada hasil award ini beberapa kita udah award ini udah polling ini udah dilakukan dari mulai 11 Juni ya. Oke. Jadi ada yang menariknya gini, ada pengembang-pengembang besar yang mungkin mereka mereka anggap ini oh konsumen saya banyak gitu ya. Ya. Tapi ketika di polling konsumennya belum tentu dia milih loh. Belum tentu dia Oh, milih proyek itu. ya, ya. Kemungkinannya mungkin dia nggak puas. Nah, itu hati-hati loh, Oh, ya kan? ya. Jadi Nggak puas tapi developer pun diem bisa aja ya Pak, nggak berani ngomong dia, nggak berani ya speak up dia ketika Pak ya. suruh vote nggak mau ah gitu kan. Ya, Kata gitu. karena melawan Nah, kata itu hatinya penting. dia. Ya, Betul. Jadi saya bilang ini malah satu satu tolok ukur buat si developer dan konsumen juga. ya, Oh, ternyata brand yang dipilih itu ya ini gitu. Cuma memang ada kemungkinannya ya dia pilih tapi mungkin dia nggak tahu proyeknya gitu. Itu ya. adalah sesuatu yang Dikit tapi. memang dikit ya gitu loh Pak Ibu. Atau mungkin pemilihnya ini ya Pak, yang beli di situ die hard semua jadi wah garis keras semuanya jadi vote gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu nggak Pak? Bisa, bisa, bisa. Dan itu kan nggak, jadi gini, ada yang bilang ke saya, paling kalau gitu boleh dong si perusahaannya itu mengerahkan semua karyawannya gitu kan. Saya Ya, bilang, nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya bagian, artinya developer dipaksa untuk ya, mempromosikan proyeknya. Itu malah bagus ya. gitu. Dan Ya kan? ini kan berlaku adil, seluruh developer juga bisa ya Pak ya, tidak Oh hanya iya, satu developer yang bisa betul, seperti itu. betul, betul, Pak Pipo. Jadi bisa diimbangin juga kalau satu developer bisa seperti ini, developer juga bisa seperti ini, tinggal konsumennya dia kuat siapa ini Ya, konsumen. nah, Jadi tadi di kan 2000 konsumennya kuat siapapun, hati-hati, jangan-jangan ada yang nggak puas, dia nggak vote gitu. kategorinya apa aja Pak? Yang ada kategorinya untuk vote ini Jadi kategorinya. betul kategorinya itu gini karena kan kalau kita bicara proyek properti itu industri properti itu kan luas ya. Jadi kita Ya, kategorinya dari project. Project itu berdasarkan wilayah juga. Jadi ketika kita konsumen yang di wilayah itu yang akan vote. Itu kan kita by ini ya coverage area-nya di mana misalkan ada di Bandung, di Jakarta,
di kota-kota besar lainnya deh gitu ya. Ada 12 kota gitu ya. Tiap kota itu kita persilakan konsumen untuk vote proyek perumahan mana yang menurut mereka itu bagus gitu ya. Oh, oke. Kemudian ada desain dari desain. Nah, ini kan saya ada beberapa komunitas milenial, saya sebar ke sana masalah desainnya bagus yang mana sih menurut si milenial nih atau Gen Z gitu Ya, ya. ya. Kemudian ada juga kita bicara banking, KPR yang Oh, mudah banking menurut juga ada nih Pak. Wah, seru juga ini. banking ada ya. KPR, Ini seru KPR juga. terbaik ya Pak ya. Nah, KPR tuh kita ada bank BUMN, ada bank swasta dan ada KPR syariah. Oh, Nah, ini juga tiga kategori ya nih, Pak, ada sendiri-sendiri kategori. ya. Kemudian ada bahan bangunan. Bahan bangunan juga brand-brand bahan bangunan itu banyak juga nih. Dari mulai atap, dinding, keramik, Sendiri-sendiri itu, cat. masing-masing kategori sendiri-sendiri Pak. Masing-masing. Karena Oh, masing-masing oke. ada brandnya sendiri. Kemudian cat pun dibagi, ada eksterior, ada interior. Ada juga finishing interiornya kayak wood panel, wood plank, segala macam. Kita ada brand-brandnya ikut juga. Dan kita surprise juga, ternyata mereka mau ikut gitu. Oh, Mereka kan mau tes, kita mau tes ini di konsumen nama-nama mereka seperti apa, posisinya di mana gitu. Dan jadi bukan cuma perumahan eh ya Pak, tapi ada KPR, enggak, ada bahan bangunan, di sekitar-sekitar industri-industri, di sekitar properti ikut semua untuk ya, kriterianya ya Pak ya, betul, kategorinya. betul, betul, betul. Yang Ya, vote di bahan berapa bangun. banyak Pak? Nah, ini Pak. Jadi sampai saat ini datanya saya coba lihat. Jadi sampai saat ini bukan minggu lalu nih Pak. Ini menarik nih. Jadi ternyata satu hari itu ada kenaikan 6.000 sampai 6.500 voters masuk. Waduh, banyak sekali Pak. Ini minggu lalu Pak ya. Minggu lalu ini 62 ribuan Pak voter. Oh, Jadi oke. ini unik Pak ya. Jadi emailnya hanya satu kan, dia pakai hanya email unik satu, pakai ya 62 ribu voter, dan 60 ribu voter itu dia memilih rata-rata 2 sampai 3 kategori. Jadi satu orang itu bisa milih beberapa kategori Pak, tapi nggak boleh 2 kali gitu. Oke. Jadi dia Oke. milih proyek perumahan di Surabaya, kemudian dia milih lagi bahan bangunan cat, atau dia milih lagi bahan bangunan dinding bisa gitu. Termasuk salah Nah, satunya jadi saya rata itu, saya juga sudah vote Pak, saya soalnya. ya, 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 dan menarik ya. Dan Oke, satu kalau lagi Pak, ini kita ya, ya. kita buatnya ini real time Pak, real time result. Jadi si Oh, bisa konsumen langsung yang lihat ya udah Pak ya. milih gitu ya, dia bisa lihat hasilnya gitu. Oh, Dan jadi open ya, kita benar-benar lihatnya transparan ya Pak ya, nggak ada tutup-tutupan iya, ya. kita real time. Betul, betul. Jadi konsumen kan merasa itu kan buat jadi bahan developer. Oh, dia kalah nih gitu kan. Saya mesti mesti lebih lebih aktif Ya, lagi ya, ya. Mereka ya. Ternyata pilihan saya berlomba-lomba. benar, sama seperti yang lain. Yang lain juga pilih ini. Iya, Ternyata iya, dia bisa tahu di situ ya. iya, iya. Tapi kalau Tapi vote seru hari sih Pak. ini, Lihat real time. terus Hmm, besok vote lagi, tapi kategori yang lain boleh nggak Pak? boleh. Tapi kalau kategori yang dia nggak boleh mengvote di kategori yang sama 2 kali. Dia cuma Oh, satu oke, kali. oke, oke. Nah, Nah, cara vote-nya gimana nih Pak? Kalau teman-teman pengen ikut vote gimana tuh? Mungkin bisa diinfoin. Nah, jadi itu gampang aja ya, kita masuk ke laman website rumah123.com itu Oke. slash GPA voting gitu. Jadi itu masuk nanti konsumen akan ditanya aksesnya melalui apa, ada Google, bisa Gmail gitu ya, Gmail atau handphone juga ada. Nanti udah langsung aja langsung pilih. Ketika dia vote, langsung hasil resultnya kelihatan. Nah, dia sesuai nggak saya sama pilihan dia gitu. Kan memang masih nggak sesuai, ya nggak apa-apa itu kan. Tapi seru Bang. Ngeliatin real time itu, jangan-jangan tuh real time juga belum ada Pak. Iya, satu-satunya. Yang langsung Real bisa time ngelihat polling itu belum hasilnya ya ada Pak ya. juga. Nah, Iya. eh, Dan kalau ini beberapa event, hal, event tahunan atau ya 2 tahunan atau 2 tahunan Pak, 2 tahunan kita, 2 tahunan. Jadi tahunan? ada GPA Golden Property Award yang besarnya. Ini satu edisi dari Golden Property Award. GPA People's Choice ini yang selang-seling Pak, ini Pak. Jadi Golden Property Award, semua GPA People's Choice, Golden Property Award lagi, terus itu berulang-ulang. Nah, oke. Yang boleh vote siapa sih Pak? Semua orang boleh vote atau ada orang-orang Semua, tertentu yang semua boleh vote, semua boleh vote. semua orang boleh Yang kita vote kan, ya? ya kita sarankan kan yang dia memang kenal itu dia vote. Kalau yang nggak kenal ya jangan jangan pilih kategorinya gitu kan. Kalau karena dia mungkin nggak tahu. Tapi ada juga, ini 2 tahun lalu nih Pak, ini menarik juga. 2 tahun lalu itu ada satu project ya yang eh, ternyata di akhirnya kan kita akan kalkulasi semua. Ternyata Ya. itu ada terindikasi kayak buzzer robot kayak gitu ya Pak ya. Kelihatan Oh, Pak. oke. Ketahuan ya. Tiba-tiba Kelihatan ya Pak ya. iya, ketahuan. Secara eksponensial
kok aneh gitu ya. Jadi ada beberapa hal kalau memang terindikasi seperti itu kita Pak, kan diskualifikasi. Oke. Ya, jadi Nah, ya kita nggak asal-asalan gitu ya, tapi memang ya. gitu. Kalau untuk dari Indonesia Property Watch kita yakin lah Pak, udah percaya lah Pak bahwa memang punya kriteria tersendiri. Pak, kalau dari 2022 lalu ada yang bisa disimpulkan nggak Pak? Ada sesuatu yang mungkin jadi temuan yang menarik. Ternyata ini ya beda dengan yang Hmm. dibayangkan oleh eh, konsultan-konsultan selama ini. Secara rata-rata sih yang pemenangnya itu memang yang top of mind di market, Pak. Oke, Ya, di market. Tapi memang ada beberapa project, khususnya proyek ya. Kalau kalau bahan bangunan itu saya rasa itu relatif top of mind gitu ya. Ada juga beberapa bahan bangunan yang memang dia mungkin nama besar nggak terlalu besar nama besar tapi dia mungkin nggak ikut ya karena dia memang nggak ikut di polling jadi memang dia nggak sebagai nominasi gitu kan tapi secara umum apa ya tanggapan dari para yang nomine itu Pak yang yang nominator itu ya, luar ya, biasa malah malah ini terlihat sebetulnya di GPA 2024 ini registrasinya oke. hampir 2 kali lipat yang masuk betul-betul daftar. Jadi yang dulu belum daftar, oh saya nggak ikut, saya mau daftar sekarang nih. Jadi hampir 2 kali lipat paling daftar itu Pak, Yang dibandingkan yang daftar dulu. baru nanti dipilihin, baru masuk ke pooling ya Pak, ikut pooling gitu ya, Betul. aturan Nah, yang seperti daftar itu. itu kita bukan mau membeda-bedakan, tapi kita coba screening awal. Ya, jangan sampai nanti proyek yang nggak terlalu bagus, mungkin malah nggak bagus, mohon maaf gitu, dia ikut-ikut juga ke sana. Ya, dan dia tadi bisa pakai robot, bisa pakai apa itu bahaya buat kita juga kan. Maka kita screening awal, dia nanti nominasi-nominasi ini yang betul-betul bagus gitu ya. Siapapun pemenangnya, ya itulah suara konsumen gitu. Oke, Tapi semua antusias Pak, antusias. oke. Nah, terakhir mungkin bisa disampaikan ke kita Pak, Ini Pak prediksi. Piko juga kan menang nih Pak, KOL properti 2022 nih. Thank you, thank Dan you, thank you. suaranya luar biasa loh, Pak. Ya, Suaranya luar biasa loh. Ini komunitas Pak Pipo sama teman-teman Pak Pipo ini yang udah belajar di Pak Pipo ini luar biasa loh. Saya thank ingat you, tuh, thank you, Pak Pipo pas thank you. kelas ke komunitasnya, itu Ya, nggak berapa menit itu ya, langsung pollingnya naik, Pak. Suara Pak Pipo naik ya. terus tuh. Thank you. Ini terima kasih juga buat teman-teman yang mendukung saya di 2022 lalu sehingga bisa dapat penghargaan KOL di GPA ini. Terima kasih sudah banyak membantu. Pak, mungkin terakhir Pak bisa dikasih masukan ke kita. Menurut Indonesia Property Watch, properti gimana Pak masa depan? Kalau kita lihat sebetulnya kan ini harapan itu dulu setelah ada pemilihan presiden gitu ya. Oke, Tapi memang saat ini kita tunggu-tunggu belum juga bergerak nih. Jadi kemungkinannya oke, banyak Pak. Pertama oke, memang ada yang menunggu pelantikan nanti di Oktober gitu ya. Ini oke. agak serius kita ngomongnya jadinya Pak. Ya. Yang kedua ada yang masih menunggu pilkada serentak. Oh, masih menunggu ya Nah, di pilkada serentak ya. 2024 masih menunggu. Kemudian nih daya beli ekonomi global pun ini kan luar biasa ya dampaknya ya. Meskipun saya bilang dampaknya nggak terlalu mungkin mungkin nggak sampai seperti yang negara-negara lain lah. Tapi Ya, dampaknya pasti ada. Daya beli menurun, PHK segala macam kan udah mulai banyak juga nih. Jadi tapi ke depan Pak, sebetulnya properti kita dari sejarahnya tidak ada data yang membuktikan kalau krisis global terjadi Indonesia itu sampai jatuh nggak ada. ya, Melambat, iya ya, gitu ya melambat dari tadinya 5, berapa persen sekarang 5,01% GDP ya, itu masih 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 tumbuh gitu artinya kan. ya, Nah ke depan sih kalau kita lihat memang properti masih aman-aman aja sampai mungkin semester sorry artinya gini semester 1 2025 tahun depan itu mulai mulai masih mungkin masih agak belum terlalu terlihat lah naik lah. oke, Saya ngelihat malah di 2025 semester 2 itu harusnya bisa naik Pak. oke, Skenario-nya banyak. Dengan adanya global, kemudian misalkan skenario-nya itu bahan bangunan komoditas, bahan komoditas segala macam naik, itu kemungkinan 2025 akan naik properti. Nah, oke. kita lihat skenario-nya banyak. Kalau sampai komoditas juga biasa-biasa aja ya, mungkin ya nggak naik, malah mungkin turun, jangan-jangan ya dia semakin panjang lagi cuti properti ini Pak, bisa 2026. Ya, ya, ya. Tapi secara umum properti biasanya atau selalu lah Pak naik karena buminya nggak nambah-nambah, tapi orangnya nambah terus ya Betul. Pak ya. Jadi
Ya biasanya Oh, pasti dan naik lah, passive cepat atau income lambat kayak pasti Pak naik lah. Pipo kan luar biasa. Ya passive income kayak Indomaret yang Pak Pipo buat itu kan luar biasa. Itu udah bukti, ini udah bukti kan. Properti lagi Amin. melambat pun Pak Pipo Tapi justru di dapat. saat melambat seperti ini, menurut saya justru waktu yang tepat untuk beli, Pak. Nanti kalau lagi booming, Yes. wah telat itu mah udah telat, Betul, keretanya betul, udah jalan betul, itu. betul. Oke, Setuju, Pak. oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau vote, segera ke link di sini, di bawah ini, ke linknya dari GPA ini. Teman-teman silahkan vote supaya teman-teman bisa didengar suaranya oleh teman-teman di properti, oleh developer atau bisnis-bisnis lainnya di properti. Teman-teman itu untuk properti pengennya seperti apa, ya kan? Kalau selama ini kan kita hanya dengar dari developer, dari konsultan. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk memberikan suara mana yang menurut teman-teman proyek properti yang terbaik, mana toko bangunan yang terbaik, mana bahan-bahannya yang terbaik. Di situ teman-teman jadi bisa memberikan suara, ini kesempatan bagus untuk teman-teman. Oke Pak Ali, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup sesi ini? Ya, saya sih mungkin makasih ya. Ini udah diundang Pak Pipo juga. Ini teman-teman dari komunitas Pipo juga ini luar biasa. Dan pastinya itu jadi bagian dari industri properti. Jadi kita kita mau apa menggandeng semua pihak ya Pak ya, berkolaborasi, bekerja sama supaya properti ini bisa lebih sehat. Yang penting sehat, badan solid lah ke depan. Thank you, thank you, thank you. Oke, thank you Pak Ali. Teman-teman jangan lupa vote, silakan supaya kita bisa didengar suaranya oleh para pelaku industri properti. Sukses selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.